Di balik megahnya Jepang, di balik kehidupan modern yang serba cepat, ada kisah-kisah kelam yang jarang terungkap. Kisah tentang orang tua yang ditinggalkan, sendirian, menunggu kematian dalam kesepian. Apakah ini hanya tragedi zaman modern? Ataukah ini bagian dari tradisi lama yang terus berlanjut? Hari ini, kita akan mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Dulu, ada sebuah legenda kelam di Jepang, namanya Ubasute. Sebuah tradisi mengerikan di mana orang tua yang sudah tidak bisa bekerja dianggap sebagai beban, lalu dibuang ke gunung dan ditinggalkan di sana untuk mati, sendirian, tanpa makanan, tanpa harapan. Mitos ini banyak diceritakan di Jepang, terutama di daerah pegunungan. Beberapa cerita rakyat menggambarkan bagaimana seorang anak harus menggendong ibunya ke puncak gunung, meski hatinya penuh kesedihan. Ketika dia meletakkan ibunya, sang ibu justru mematahkan ranting-ranting di sepanjang jalan, agar anaknya bisa menemukan jalan pulang. Namun, apakah ini hanya legenda atau pernah benar-benar terjadi? Walau tidak ada bukti sejarah yang pasti bahwa Ubasute adalah praktik umum, beberapa sejarawan percaya bahwa dalam masa-masa kelaparan, keluarga miskin mungkin benar-benar meninggalkan orang tua mereka untuk menghemat makanan. Jepang adalah negara dengan sumber daya yang terbatas, dan di masa lalu bertahan hidup seringkali lebih penting daripada ikatan keluarga. Namun, meskipun zaman sudah berubah, jejak Ubasute seolah masih ada dalam bentuk yang lebih modern. Fenomena ini disebut kodokushi. Kodokushi atau kematian dalam kesepian adalah tragedi di mana orang-orang, terutama lansia, meninggal sendirian di rumah mereka tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang menyadari, sampai bau busuk tubuh mereka menguar keluar apartemen. Di Jepang, kodokushi bukan hal langka. Diperkirakan lebih dari 30.000 orang meninggal dalam kesepian setiap tahunnya. Bahkan ada perusahaan khusus yang bertugas membersihkan apartemen bekas kodokushi. Mereka sering menemukan tubuh yang sudah menjadi kerangka, dikelilingi oleh surat tak terbuka dan kalender yang terhenti di hari mereka menghembuskan nafas terakhir. Mereka meninggal bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena dilupakan. Tahun 2010, sebuah kasus mengejutkan terjadi di Tokyo. Pemerintah sedang mendata kembali warga lansia berusia di atas 100 tahun. Saat mereka mendatangi rumah seorang pria bernama Sogen Kato yang tercatat berusia 111 tahun, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya sudah menjadi mumi, terbaring di tempat tidur, dan diperkirakan sudah meninggal lebih dari 30 tahun yang lalu. Keluarganya, mereka tetap mengklaim tunjangan pensiunnya selama puluhan tahun. Bayangkan, seseorang yang sudah lama mati, tetapi namanya masih ada di daftar penduduk. Kasus ini memicu penyelidikan lebih lanjut, dan hasilnya mengejutkan. Ratusan lansia yang seharusnya masih hidup ternyata sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tetapi keluarganya tetap menerima uang dari pemerintah. Mengapa ini bisa terjadi? Jepang adalah negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia. Hampir 30% dari penduduknya berusia di atas 65 tahun. Dengan angka kelahiran yang rendah, semakin banyak orang tua yang hidup sendiri tanpa keluarga yang peduli. Di kota-kota besar, tekanan kerja sangat tinggi. Anak-anak muda bekerja dari pagi hingga larut malam, seringkali jauh dari rumah orang tua mereka. Hubungan keluarga menjadi renggang, dan akhirnya orang tua yang dulu membesarkan mereka dibiarkan menjalani hari tua sendirian. Banyak dari mereka akhirnya masuk ke panti jompo, tapi bahkan di sana mereka tetap kesepian. 70% lansia di panti jompo Jepang tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Tidak pernah ada telepon, tidak ada surat, hanya menunggu hari terakhir mereka.
Mungkin bagi sebagian orang ini hanya sebuah fenomena sosial, tapi bagi mereka yang mengalaminya, ini adalah penderitaan seumur hidup. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya terjadi di Jepang, atau apakah ini gambaran masa depan kita semua? Bayangkan guys, jika suatu hari nanti kita sendiri yang duduk sendirian di sebuah ruangan gelap, menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Apa pendapat kalian tentang fenomena ini guys? Apakah anak-anak wajib merawat orang tua mereka? Atau apakah ini hanya bagian dari kehidupan modern? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.